hari ini akan belajar tentang berpikir komputasional. Nah, sebelum itu ini ada pertanyaan nih. Dalam kehidupan sehari-hari, adakah contoh kamu menggunakan langkah-langkah berpikir seperti komputer tanpa kamu sadar? Ada yang mau berpendapat? Silakan. Ada yang pernah nggak sadar gitu? Pernah itu berpikir komputasional, tapi nggak kita sadari gitu, ada? Siapa? Jalma, mau berpendapat? Silakan. Kayak memasak mie. Oh, betul. Memasak mie salah satunya itu berpikir komputasional karena ada urutannya tuh. Biasanya kan ada belakangnya ada masak kan, belakang masak, ada memasak. Nah, ada urutannya tuh. Betul sekali. Itu cara berpikir komputasional. Tapi nggak kita sadar itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk materi hari ini tujuan pembelajaran satu. Yang pertama, kita jadi memahami konsep berpikir komputasional. Yang kedua, mengidentifikasi 4 komponen utama berpikir komputasional. Selanjutnya, menerapkan langkah-langkah berpikir komputasional. Mengaitkan berpikir komputasional dengan penerapan teknologi dan kecerdasan artifisial. Terakhir, menunjukkan sikap kreatif, kolaboratif, dan tanggung jawab. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya stretching dulu. Duduk berdua-dua kan? Oke, kita berpasangan. Sok, berdiri semuanya berdiri. Oke, berdiri. Oke, berdiri. Sok, hadap-hadapan.
codingnya kayak gini, hasilnya pasti kayak. Nah, langkah utama ini, komponen utama dari berpikir komputasional yang pertama dekomposisi. Jadi ada data, dipecah-pecah dulu tuh jadi lebih kecil. Oh ini datanya seperti ini, datanya seperti ini, datanya seperti ini. Yang kedua pengenalan pola. Cari ini yang sama. Nanti antara satu data dengan data yang lain ada yang mirip nggak, sama atau enggak. Yang terakhir, yang ketiga abstraksi atau mencari informasi penting dan mengabaikan yang tidak perlu. Jadi data yang penting aja kita ambil, yang nggak penting nggak usah dipakai. Terakhir menyusun langkah-langkah misalnya ini namanya nanti algoritma. Ini mungkin nanti sama matematika. Makanya belajar matematikanya yang bagus ada algoritma. Oke, yang pertama dekomposisi. Contohnya menyusun acara sekolah, kayak buat wisudaan atau maulid kayak kemarin tuh. Tapi kita lihat dulu tempatnya di mana, pesertanya siapa, yang bagian konsumsi siapa, acara seperti apa, perlengkapannya gimana. Jadi kan ada itu dipecah-pecah. Sampai ini bagian ini bagian konsumsi, ini bagian seksi acara, ini bagian seksi perlengkapan, ini. Jadi kan gak acak-acakan sudah nanti tersebut, makanya dipecah-pecah dulu. Jadi lebih mudah dikerjakan. Yang kedua pengenalan pola. Contohnya tuh bikin jadwal pelajaran. Polanya sama kan? Tiap hari ada jam istirahatnya kan? Yang pertama dari jam segini sampai segini, jam kedua dari jam segini jam segini. Sama kan polanya? Ekskulnya hari apa? Hari kan? Yang selanjutnya ini abstraksi. Untuk abstraksi contohnya, ini kan abstraksi itu memilah kan, yang penting yang diambil, yang nggak penting. Kayak ini, kalian pernah main Google Map gak? Ya Google Map. Kalau pertama dicari kan dari atas, yang kelihatan kota besarnya dulu tuh, yang penting-penting. Tapi kalau di zoom, baru keluar tuh. Makin banyak di zoom lagi makin pelan-pelan kan. Kalau dikeluarin semua kan nanti punyem tuh Google Map-nya. Makanya yang kelihatan kalau dari atas yang pentingnya dulu. Makin hidup makin lengkap tuh yang lain-lain. Nah ini algoritmanya, urutan langkah-langkah penjelasan langkah. Tadi itu langkah-langkah membuat mie instan gitu. Harus jelas kan? Buat mie instan langkah-langkahnya dibuka dulu kan, panasin air dulu. Bilangnya suka ada kan cara saran penyajian, walaupun kadang-kadang gak mirip ya yang kita masak dengan apa yang digambar ya. Gambarnya ada ayam, ada telur, pas kita ngasih sini mie aja ya. Nah ini penerapannya tadi kita bikin masakan, menyusun resep masakan. Butuh urutannya kan. Kan kalian jadi kopi ini tuh, ya, udah besar jadi kopi ini, mau bikin resep masakan, tapi disuruh kan apa caranya, bumbunya apa, bawang 4 siung misalkan, garamnya berapa sendok makan, berapa sendok teh, untuk porsi 20 orang berapa bumbunya, berapa bahan-bahan yang dibutuhkan. Yang kedua menyelesaikan soal matematika. Tadi soal matematika itu ada soal diamati dulu kan. Tadi yang pertama itu dulu pilih, diketahui apa yang diketahui. Kalau matematika baru ditanya, baru dijawab, jawab juga urutan kan. Kalau akhir dulu bisa nggak? Bisa. Membuat rencana belajar. Suka nggak bisa rencana kamu belajar? Rencana belajar. Yang rajin kalau jadi di schedule kan tuh jam segini saya harus belajar, jam segini tidur. Ini langsung biar lebih terstruktur. Terus yang terakhir itu memakai pola
hasilnya pakai kontrol V. Kalau dibalik bisa nggak? Salah instruksi, salah. Yang didapatkan hasil berpikir komputasional. Ini ada tugas kelompok. Oke, kita bagi 4 kelompok, bagi 5 kelompok. Kalau satu kelompok 4 orang ya. 1, 2, 3, 4, 4. Jadi ada 5 kelompok, satu kelompok 4 orang. Ini bebas nih, pilih nih temanya. Ada 2 temanya, kebersihan dan perlindungan. Karena kita tema hari pelajaran ini tentang berpikir komputasional. Bapak sudah siapkan nih 2 tema, kebersihan dan perlindungan. Bapak sudah acak-acak nih. Perlindungan dan kebersihan ya, acak-acak. Nanti kalian susun lagi menjadi poster yang baru dan utuh dari yang sudah Bapak acak-acak tadi. Jadi materi berpikir komputasional. Tadi ada 4 ya, abstraksi, ya, alat pola, sampai ke algoritma. Nanti disusun secara rapi kembali. Oke, kelompok atau orang yang berkelompok ya. Oke, Bapak kasih tugas ini. 5 kelompok, 1 kelompok 4 orang. Silakan dikerjakan berkelompok. Ini kelompok. Silakan disusun. Ini kan berpikir komputasional. Kan ada 2 tema. Kalau salah nempel, salah ya hasilnya. Karena sesuai nanti antara gambar dan tulisan. Yang bisa satu gambarnya tong sampah, tapi yang atasnya tentang bullying kan gak nyambung. Benar? Makanya ini contoh berpikir komputasional dengan metode. Pertemuan selanjutnya kan ada metode plug sama unplug. Kalau plug itu pakai komputer atau pakai handphone itu namanya plug. Kalau unplug tanpa komputer, jadi kita praktek manual. Karena hari ini kewain manual kan, pakai metodenya unplug. Jadi silakan disusunnya rapi. Nanti ada perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan. Untuk hari ini satu kelompok dulu deh. Nanti Bapak pilih yang sudah selesai paling duluan. Nanti Bapak suruh presentasi ke depan. Untuk silakan dikerjakan. Sudah selesai. Silakan disusunnya rapi. Ya, tadi sudah selesai. Oke, kayaknya ini sudah selesai. Boleh ke depan kalau sudah selesai. Silakan presentasi ke depan. Profikan berempat ya, 1, 2, 3, 4. Silakan ke depan. Silakan ke depan. Stop, silakan ke depan. Konsentrasikan tugasnya.
ini posternya tentang lingkungan. Nah, sudah bagus nih berpikir komunitasnya apa? Penyusunnya sudah rapi, sudah bagus nih kurangi plastik, cegah penyakit, gambarnya sesuai ya dengan tema kebersihan. Mantap, nomor 1. Oke, sudah. Silakan tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nomor 1 sudah selesai, sudah rapi. Sudah sudah lengkap yang temanya tentang kebersihan. Ada yang salah kan dari gambarnya? Berpikir komunitasnya jadi terstruktur, rapi, dan sesuai. Komputasional. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang pembuatan konten digital. Nanti Bapak jelaskan minggu depan ya materinya tentang pembuatan konten digital. Nanti ada konten teks, video, audio, ada video interaksi. Nanti dijelaskan minggu depan ya lebih jelas. Untuk hari ini kita refleksi dulu deh. Hari ini hal baru apa yang kalian dapatkan hari ini? Ada yang mau menjawab? Hal baru apa hari ini? Silakan. Mau berpendapat? Apa hari ini? Belajar tentang apa? Tidak mau menjawab? Ada yang lain yang mau berpendapat? Silakan. Silakan Pak, mau berpendapat? Silakan. Hari ini belajar apa sih? Tentang berpikir komputasional. Kita belajar ya tentang berpikir komputasional. Yang kedua itu apa sih berpikir komputasional itu? Mau jawab? Silakan. Betul sekali. Berpikir komputasional, berpikir secara terstruktur dan sistematis. Itu namanya berpikir komputasional. Untuk setelah refleksinya sudah, berarti sudah mulai paham mengenai tentang berpikir komputasional. Ini kesimpulan hari ini, berpikir komputasional itu membantu kita memahami cara menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah yang terstruktur, logis, dan efisien. Sebagai cara kerja. Dengan berpikir komputasional kita belajar memecahkan masalah besar menjadi bagian kecil, mengenali pola, menjadi informasi penting, dan membuat langkah-langkah penyelesaian yang sistematis. Sama aja komputer. Kalau kalian atau kalau nggak kalkulator, kalian ketik 9 kali 9 langsung ada jawabannya kan? Berpikirnya terstruktur, logis, dan efisien. Karena cepat kan? Ya. Oke, untuk pertemuan selanjutnya seperti yang sudah Bapak menjelaskan, pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang konten digital. Untuk hari ini Bapak cukupkan sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.